Kemenkumham tolak KLB Demokrat, babak extra time buktikan pemilik legal. Ditulis oleh Agus Oloan di siwar.com. Kisruh dualisme di tubuh Partai Demokrat kini memasuki episode baru setelah pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menolak pendaftaran hasil Kongres luar biasa yang diselenggarakan Kubu Muldoko. Lantaran setelah dilakukan pemeriksaan dan asesmen, belum dilengkapi sejumlah dokumen. Dari hasil pemeriksaan dan atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik, sebagaimana yang dipersyaratkan masih ada beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi. Kata Menkumham Yasona Lawli seperti dilansir dari detik.com pada Rabu 31 Maret 2021. Dokumen yang belum dilengkapi tersebut adalah mulai dari persoalan DPC, DPD, serta surat mandat untuk menghadiri KLB yang dilaksanakan di Sibolangit, Sumatera Utara, 5 Maret 2021 lalu. Penolakan pemerintah Pak Jokowi terhadap hasil KLB Demokrat versi Muldoko yang dilangsungkan di Sumatera Utara ini menunjukkan bahwa tuduhan-tuduhan selama ini terhadap Presiden Jokowi berada di balik manuver Muldoko menjadi terbantahkan secara telak. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Hamonganan Lawli menolak permohonan pengesahan kepengurusan hasil Kongres luar biasa Partai Demokrat di Liserdang, Medan. Pak Yasona beralasan ada argumen tentang anggaran dasar tersebut yang disampaikan pihak KLB Deli Serdang, Kemenkumham tidak berwenang menilainya karena menjadi ranah pengadilan. Tudingan bahwa Pak Jokowi dibalik semua gerakan Muldoko sebenarnya bisa dipahami lantaran mantan Panglima TNI di era mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merupakan orang dalam istana yang bisa disebut sebagai tangan kanan Presiden Jokowi. Tapi para penuding itu lupa bahwa Pak Jokowi secara pribadi tak pernah mau ikut campur dalam urusan partai lain apalagi untuk melenggangkan kekuasaannya. Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat versi Cikias Andi Malarangeng sempat menuding secara implisit bahwa Pak Jokowi membiarkan Muldoko melakukan manuver untuk merebut kendali DPD. Bagi saya, masa sih orang gelengkara dalam presiden bertemu setiap hari dengan presiden? Kira-kira mau jadi ketua umum partai, kira-kira ngomong dulu nggak? Masa enggak minta izin? Masa enggak ngomong? Kalau betul itu dilakukan dan kemudian dibiarkan, saya khawatir ini memang pemerintahan Pak Jokowi membiarkan kejadian semacam ini. Kata Andi Malarangeng seperti dilansir dari berita1.com pada Sabtu 6 Maret 2021. Kemudian hal senada pun diungkapkan oleh Wasekjen PD Andi Arief yang menyebut Presiden Jokowi lembek dalam membela demokrasi. Selain dari kubu Demokrat AHY, para pengamat politik pun banyak kebakaran jenggot dengan sikap diamnya Presiden dan melakukan framing bahwa pemerintah Jokowi ada di balik semua kekisruhan di Partai Demokrat. Bahkan, ada yang mengaitkan hal tersebut dengan wacana masa jabatan Presiden 3 periode. Seperti yang diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Foxpol Center and Consulting. Seperti yang diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Foxpol Center and Consulting Pangi Charwi Chaniago. Kita juga layak bertanya dan patut curiga, agenda apa yang sedang didesain pemerintah? Mungkinkah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, terutama kaitannya dengan periode jabatan presiden yang mau ditambah menjadi 3 periode? Apapun agendanya, kita layak curiga karena cara-cara culas sudah pasti tujuannya akan merugikan kita semua. Katanya, seperti yang dilansir dari Republika pada Senin 8 Maret 2021. Tuduhan serupa juga datang dari partai oposisi PKS yang kerap mendiskreditkan pemerintahan Jokowi tanpa dasar yang jelas. Mardani Alisera, salah satu ketua DPP PKS menyebutkan bahwa Presiden Jokowi seharusnya memiliki tanggung jawab moral terkait keterlibatan Muldoko dalam mengkudeta AHY dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat. Pak Jokowi punya tanggung jawab moral. Publik wajar kalau punya persepsi aksi Pak Muldoko diketahui ataupun diberi izin Pak Jokowi. Karena posisi KSP itu lingkaran dalam pemerintahan. Ujar Mardani seperti dilansir dari cnnindonesia.com pada Senin 8 Maret 2021. Rasanya mereka yang menuding-nuding Pak Jokowi dan pemerintahnya berada di balik manuver Muldoko ini harus meminta maaf. Jika benar pemerintah ada di balik semua drama Partai Demokrat ini, sudah barang tentu dengan mudah mereka akan meloloskan hasil KLB Demokrat versi Muldoko. Jadi, kisruh di Demokrat ini sejak awal merupakan masalah internal partai. Sebagian pihak tidak puas dengan kepemimpinan AHY dan pemusatan kekuasaan di Demokrat terhadap klan Yudhoyono. Itu saja.
Namun, Kara Muldoko tiba-tiba ikut cawe-cawe karena diajak oleh mereka yang tidak puas. Itu akhirnya berimbas pada Presiden Jokowi dan pemerintahannya. Meskipun pemerintah telah menolak hasil KLP Demokrat, saya kira kubu Muldoko tidak akan tinggal diam. Besar kemungkinan mereka akan mengajukan keputusan pemerintahan ini ke Pengadilan Tata Usaha Milik Negara atau PTUN. Nah, jadi ini bakal ada babak tambahan waktu bagi kubu yang ditolak oleh pemerintahan Pak Jokowi untuk melakukan apa? Tentunya pilihan tepat seperti yang dikatakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Homonganan Lauli. Ada ranah yang tidak bisa mereka nilai dan sebaiknya diselesaikan di ranah pengadilan. Ibarat main bola, ini adalah babak pertambahan waktu yang panjang dan tentunya menjadi tontonan menarik bagi penikmat politik. Namun yang pasti, pemerintah tidak ada turut ikut campur, apalagi campur tangan, apalagi namanya ikut bermain. Tidak ada biar mereka kubu Muldoko dan kubu AHY yang masih disokong oleh Pak D alias Pak Lurah untuk membuktikan siapa pemegang Demokrat. Begitulah kura-kura, jadi siap-siap siapa yang menuduh Pak Jokowi ikut campur tangan harus gentleman. Disambangi politikus, Gibran harus waspada. Ditulis oleh Panjatha di SeaWorld.com. Politikus sulit dipegang kata-katanya, karena pada dasarnya mereka itu kebanyakan hanya mencari kekuasaan atau peluang lain dengan mengatasnamakan rakyat. Maka demi tujuan itu, mereka rela bersikap pelintat-pelintut. Benarlah ungkapan bahwa dalam politik tidak ada kawan atau lawan abadi. Yang ada hanya kepentingan abadi. Contohnya politikus pada parpol berbasis agama. Di satu daerah tertentu bisa saja ngotot merujuk ajaran agamanya sebagai pedoman satu-satunya dalam memilih calon kepala daerah. Namun, di daerah lain, koleganya dari partai yang sama tidak masalah jika harus mengusung calon yang tidak seagama, bahkan disebut kafir. Misalnya PKS di DKI Jakarta dan daerah mayoritas muslim lainnya, tentu masih leluasa dan gagah mengatakan bahwa kepala daerah harus beragama Islam. Lalu, untuk menguatkan klaim itu dikutiplah ayat-ayat dari kitab suci, disertai sanksi dan ancaman akhirat nanti. Di Pilkada DKI 2017, di mana Ahok menjadi salah satu cagup, ayat bahwa haram hukumnya memilih pemimpin non-muslim sangat membahana dan merasuk sanubari masyarakat. Tetapi di NTT atau Papua, kader parpol ini justru bekerja sama dengan parpol lain untuk mengusung calon yang tidak seagama dengan mereka. Hukum dan ayat-ayat agama menjadi tidak berlaku sama sekali. Disinilah para politikus itu terkesan dengan enteng, tanpa merasa berdosa, menipu dan membodohi masyarakat yang polos dan lugu itu. Contoh lain di Jawa Timur yang menjadi gubernur saat ini adalah seorang wanita, Khofifah Indar Parawansa. Semasa kampanye dulu nyaris tidak terdengar ayat-ayat tentang haram hukumnya memilih wanita sebagai pemimpin. Tapi sewaktu Megawati menjadi capres kuat pada 1999 lalu, ayat ini senter terdengar disuarakan politikus dari parpol berbasis agama. Bahkan Amin Rais sendiri yang berambisi jadi capres waktu itu, unjuk suara mengatakan bahwa seorang wanita boleh saja jadi pemimpin jika tidak ada laki-laki yang becus. Dan itu jelas kalimat bersayap untuk menjegal Megawati. Sebab logikanya, masa dari 100 juta laki-laki di Indonesia ini tidak ada yang becus jadi pemimpin? Tapi coba bayangkan apabila pada 2024 nanti, Tri Risma hari ini didapuk menjadi cagup DKI Jakarta oleh PDI Perjuangan. Penolakan atas seorang wanita sebagai calon pemimpin berdasarkan dalil-dalil agama pasti bermunculan. Novel Fitsahat pasti akan kembali bersuara nyaring, mengancam tidak akan mensolatkan jenazah wanita yang memilih wanita sebagai pemimpin. Benar-benar memprihatinkan dan menyedihkan. Masyarakat awam hanya jadi bahan mainan oleh para politikus yang dengan mudahnya mempermainkan agama. Semoga masyarakat mulai menyadari hal ini dan ke depan berpikir bahwa selama ini mereka kerap dijadikan tunggangan atau pijakan oleh para politikus berhati busuk itu. Hari-hari ini kita sedang terpukau dengan berita kedatangan sejumlah politikus kandang ke Solo. Mereka menemui wali kota Gibran Rakabuming, yang padahal baru seumur jagung menjabat. Masih mentah dan polos, itu penilaian sejujurnya. Namun di mata sejumlah politikus, ibaratnya dia telah menjelma bagaikan gula-gula yang manis. Memang sangat memancing tanda tanya ketika seorang Fahri Hamzah yang sudah karatan di PKS
Dan kini membuka usaha sejenis dengan nama Gelora, ujuk-ujuk mendatangi wali kota Gibran. Padahal kita tidak mungkin lupa bagaimana nyinyirnya beliau ini terhadap Jokowi, ayah Gibran. Apapun yang dilakukan Jokowi seolah tidak ada yang benar di matanya. Tapi, agaknya seperti itulah tipe politikus yang tidak punya malu. Lalu datang pula Muhaimin Iskandar, ketum PKB. Para tokoh politik top di Indonesia ini terdengar menitipkan parpolnya ke wali kota. Tapi, di luar itu, kabarnya mereka sedang menjajaki Gibran menjadi cagup DKI Jakarta pada 2024. Masih sangat jauh, Gibran harus waspada, jangan pernah merasa kepincut untuk itu dulu. Gibran harus sadar bahwa perlakuan istimewa yang dia dapatkan sekarang ini hanyalah karena dirinya anak dari seorang yang sedang berkuasa di negeri ini. Soal prestasi atau kinerja, belum terlihat hasilnya, masih nol. Maklum, baru kurang dari 3 bulan menjadi wali kota, memangnya tukang sihir yang hanya bermodalkan simsalabim. Soal cagup DKI Jakarta bisa jadi ini hanya soal jebakan Batman. Jakarta bukan Solo. Gibran masih perlu jam terbang yang tinggi dan ujian berat untuk bisa memikirkan Jakarta. Apalagi pada 2024, simpatisan Anies Baswedan dan Kadron masih kuat bercokol. Mereka ini akan melakukan apa saja untuk mementahkan seorang Gibran yang tampak masih unyu-unyu. Maka dari itu, jangan pernah kepincut untuk menjadi cagup DKI pada 2024. Sebab peluang untuk itu tipis. Bayangkan apa yang akan terjadi jika nanti Gibran terpental dari persaingan menuju Balai Kota DKI pada 2024. Gagal meraih DKI Jakarta, kursi wali kota Solo pun melayang. Dan pada saat yang bersamaan, Jokowi sudah selesai dengan jabatan presidennya. Mari berkaca pada nasib AHY. Ternyata keberadaan sang ayah SBY sebagai mantan presiden 2 periode tidak punya efek sama sekali untuk memuluskan langkahnya ke DKI. Hal yang sama pasti akan terjadi pada Gibran jika Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden. Maka, yang perlu Gibran fokuskan saat ini adalah bagaimana membawa daerahnya maju, sehingga namanya diperhitungkan bukan karena faktor Jokowi. Kita juga malah curiga, jangan-jangan niat para politikus itu hanya ingin memutuskan rantai terah Jokowi. Sebab jika Gibran gagal menjadi DKI 1, maka kans politik ke depan akan semakin suram, bukan? Maka Gibran tetaplah fokus menjadi wali kota yang luar biasa dulu. Sebab jika hanya biasa-biasa saja, sulit untuk disejajarkan dengan Jokowi, maka sulit pula untuk dinaikkan ke jenjang yang lebih tinggi.